Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita akan nge-review satu mobil yang akan kita jual di Euro House. Kita punya dua mobil sebenarnya mau dijual, lebih kayaknya Om ya. Di dalam showroom ini semuanya dijual ya. Oke, kita punya Toyota Velfire 2019 tipe G ATPM dan juga Toyota Hiace Commuter 2024. Mobil ini kilometer 3000, ini mau dijual juga, tapi kita akan lebih fokus ke mobil MPV mewah standar orang kaya Indonesia. Kalau kita sebutnya kemarin Fortuner standar mapan orang Indonesia, kita bicara tentang Toyota Velfire ini udah jadi standar mapan orang Indonesia yang sudah mapan. Jadi mapannya kuadrat Om. Biasanya kalau anak-anak sekolah internasional, mobilnya udah tidak lain tidak bukan antara Alphard ataupun Velfire. Oke, kita cerita sedikit tentang Velfire yang ada di Indonesia. Velfire sendiri di Indonesia mulai masuk dari tahun 2008 dengan kode bodi ANH20 yang keluar dari 2008 sampai 2014. Nah, itu 2008 sampai 2014 dia melakukan facelift itu di tahun 2012 dan itu kisaran harganya sekarang di harga 165 juta sampai 400 juta ke bawah, bergantung sama kondisi. Lalu keluar lagi tipe AGH 30 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Nah, makanya ini disebutnya AGH 30 dan ini AGH 30 facelift yang dimana facelift pertama kali Toyota Velfire itu keluar dari tahun 2018 dan dia pertama kali keluar semua orang itu mulai kagum ya karena biasanya yang tadinya sequential sen itu hanya ada di Lexus RX 200 Turbo, dia mulai ada di Toyota Alphard dan juga Toyota Velfire. Nah, kalau kita lihat dia punya proyektor ini ada 3 dan dia sudah dilengkapi dengan cornering lamp, dimana kalau misalkan kita setirnya belok ke kiri dia akan ada bantuan lampu di sebelah kiri, kalau kita setir ke kanan dia ada bantuan lampu di sebelah kanan. Gue sendiri pernah pakai Toyota Velfire AGH 30 versi varian facelift ini selama kurang lebih 2 hampir 3 tahun dan baru saja tahun lalu akhir itu Desember gue jual dikarenakan sudah tidak ada supir lagi, jadi gue mengganti Toyota Velfire gue ke Innovagenic ya. Ya walaupun banyak tetangga yang ngomong kayaknya si Ben mulai jatuh susah nih, tapi nggak apa-apa. Kita lihat merasa fungsionalitasnya aja. Masa sih? Iya John, saat nanya Pak, ini nggak ganti Velfire baru, bos. Velfire baru dengan tipe yang sama AGH 40 itu di harga 1,8 miliar. Dan itu sudah dilengkapi dengan jok yang lebih mewah dan ultra luxury mewah. Jadi itu dia pakai jok executive lounge, tapi ini Velfire G itu semuanya masuk ke Indonesia itu versi varian ATPM. Jadi kalau Alphard ada tipe X, di mana Alphard tipe X itu paling favorit untuk dipakai taksi. Ya, kalau Velfire masuk ke Indo hanya tipe G dan tipe G semuanya diwajibkan menggunakan baris kedua pilot seat. Di sini agak gelap, kita sembari jalan dulu, sembari test drive. Om tolong di depan. Let's go. Oke, jadi tadi ada sedikit pertanyaan dari Om Dimas yang cukup bagus untuk dijawab ya. Jadi gini sebentar, Ai nyalain lampunya dulu. Oke, jadi Om Dimas tanya kenapa harus ada Velfire padahal Toyota cuma bisa aja sebenarnya bikin Toyota Alphard aja Om ya. Jadi di saat lo menjual satu barang Om, ketika barang itu mempunyai kompetitornya, ada kompetitor, barang itu akan lebih banyak diminati oleh orang Om. Nah, makanya kayak contoh misalkan satu buah brand minuman atau mungkin brand lain, mereka punya kompetitor sendiri bahkan mungkin perusahaan yang sama. Itu biar market mereka tuh lebih rame Om. Jadi dia daripada kompetitor dikasih brand lain atau perusahaan lain, lebih baik dia bikin sendiri. Dan mereka itu memiliki kode bodi yang sama, kurang lebih mesin yang sama, tapi mereka jelas memiliki penampilan yang sangat berbeda. Iya ya, bisa iya. Ya. Jadi kalau Toyota Velfire ini sendiri sebenarnya lahir dari salah satu anak perusahaan Toyota NETS, ya kan? Nah, jadi Toyota Velfire sendiri mempunyai identik model yaitu dengan lampu depan belakang yang terpisah atas bawah. Cuman bedanya di AGH 30 lampu atas bawahnya sudah tidak diaplikasikan lagi, hanya ada di bagian depan. Jadi antara headlamp dia tuh ada 2 atas bawah gitu Om modelnya. Nah, itu dia biasanya ciri khas dari sebuah Toyota Velfire. Oke. Toyota Velfire yang gue jual ini tahun 2019 dengan pajak bulan Juli, plat nomor ganjil, kilometer 45.000,
Service recordnya lengkap, start stopnya semua masih jalan, intelligent stop. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu berfungsi ya di Indonesia kalau kita pakai intelligent stop, apalagi di mana notabene kalau kita tinggal di Jakarta, John, macet. Nah, sedangkan macet itu membuat intelligent stopnya itu berhenti nyalanya dalam waktu yang kurun lebih frekuensinya lebih cepat gitu loh. Jadi itu sayang. Oke, lalu kalau kita lihat interior, memang kalau tipe Velfire ini semua datang ke Indonesia dengan warna hitam. Jadi biasanya yang demen sama yang warna hitam, mereka takut mobil mereka interiornya kotor, karena beige itu cenderung lebih gampang kotor ya. Mereka pasti akan lebih memilih Velfire. Sayangnya memang banyak orang menyayangkan kenapa Velfire tidak masuk dengan varian bumper yang lebih sporty. Jadi di 2015 sampai 2017 itu ada Velfire dengan tipe yang sporty, tapi dia ada penambahan body kit mulai dari depan, belakang, fender, side skirt kiri dan kanan. Itu dinamakan dengan tipe body Velfire G Limited dengan interior yang sama, tipe yang sama, hanya ada penambahan body kit. Seperti halnya sekarang AGH40 itu keluar Alphard biasa dan juga Modelista gitu kurang lebihnya. Nah, 2018 sampai 2020 Velfire tidak mengeluarkan body kit, semuanya masih tipe roti tawar, yang dimana orang sering sebut itu kayak model roti tawar lover gitu ya. Depannya masih benar-benar boxy. Baru di 2021 keluar tipe G dengan penampilan luar ZG. Jadi perbedaan itu ada di klasternya, dia sudah berwarna merah. Lalu dia udah ada tambahan Toyota Safety Sense, dimana Toyota Safety Sense sendiri itu juga sebenarnya nggak terlalu kepake juga di Indonesia, John. Toyota Safety Sense sendiri itu keluar dari tahun 2020 sampai dia di akhir hayatnya AGH30. Nah, kalau Toyota Safety Sense sendiri itu apa? Toyota Safety Sense itu kalau kita nyetir berkendara menggunakan cruise control, dia ada adaptifnya. Jadi kalau ada mobil lewat atau apa, dia ngerem sendiri. Terus kalau ada motor tiba-tiba melintas depan kita, dia akan auto braking sendiri. Ya sebenarnya kalau lu udah pakai supir, kayaknya supir nggak mungkin lo kasih pakai fitur begitu kan. Lo akan lebih aware supir lo dengan menggunakan fitur bawaan dari pabrik aja. Gitu kurang lebihnya. Oke, lanjut. Kalau lu sebenarnya masih suka bawa sendiri atau gimana, menurut gua Velfire AGH30 ini juga udah cukup enak, dikarenakan setirnya dia jauh lebih enteng dibandingkan dengan si ANH20. Lalu kalau dari penampilan luar, dia datang dengan dibanjiri grill yang banyak roomnya ya kan. Untuk orang-orang yang suka attraction gitu ya kan, mobil ini benar-benar eye-catching sekali. Iya, terus kalau lo nggak kepingin mobil lo sama kayak armada taksi mewah ya kan, lo harus belinya Velfire, John. Gitu. Iya, kalau lo pakainya Alphard ntar plat lo disangka kuning ya nggak? Apalagi kalau ini X taksi ya males banget. Iya, karena kan AGH30 sekarang sudah dijual bebas setelah digunakan diperes abis tuh, John. Udah diperes abis kan sama perusahaan kan, dijual bebas kan. Nah itu udah mulai banyak dijualin tuh, mulai dari yang non facelift sampai yang sekarang facelift, karena perusahaan itu sudah beli model terbaru. Oke, lanjut ke bagian eksterior lagi yuk. Kita turun dulu. Oke John, jadi kalau lu ngelihat sebenarnya Velfire itu yang baru juga masih terpisah sama list chrome aja Om. Cuman bedanya kalau yang lama ANH20 itu dia terpisah begini, dan ini modelnya ada model chrome-nya. Gue nyalain lampunya sebentar ya. Toyota Velfire AGH30 yang facelift ini mempunyai keindahan, dan menurut gue stop lamp belakangnya tuh bener-bener mewah banget sih Om. Tuh, jadi kalau lu lihat stop lampnya itu berbentuk seperti kotak-kotak memanjang gitu, trapesium kebalik, yang membuat tampilan mobil ini tuh bener-bener gimana berhenti ini? Ntar, gue lupa dong John, berhenti ini gimana? Pencet 2 kali kalau nggak salah. Oke, jadi lanjut di bagian kabin kompartemen dalam. Menurut gua ini lo bawa koper 3-4 biji atau enggak lo mungkin mau bikin rumah-rumahan sama anak lo, enak ya. Nah, cuman memang sayangnya ketika lo punya anak kayak gua yang masih cukup kecil, waktu gue punya Velfire ini mostly kalau keluar kota itu kebanyakan yang duduk di tengah suster. Jadi makanya kalau lo punya gini, pastikan lo punya seorang driver. Jadi driver lo bisa siap buat ajak keluar kota kemana ya kan, cuman tetap semuanya harus ada extra cost ya. Kita hitung pengeluaran lo ketika lo punya Toyota Alphard maupun Toyota Velfire dengan tahun yang kurang lebih sama, dengan pajak per tahunnya sekitar 15-18 juta bergantung dengan progresif yang harus lo bayar.
Gaji supir kita hitung sama uang makan mungkin 5 sampai 6 juta, artinya lo harus menyiapkan kurang lebih 100 juta sama uang biaya lain-lainnya. Tahun tuh ya? 1 tahun. Gila, Jon. Ya kan? Nah, jadi jangan main-main, John. Ketika lo punya beginian, lo harus ingat, lo harus siapin biaya itu, dan juga yang kayak Pak Haji pernah bilang kan, ketika lo sudah naik sebuah C-Class di tahun 2020, 2025, ketika mobil itu depresiasi, lo harus bisa beli C-Class terbaru lagi. Itu baru benar-benar hidup lo mapan. Kalau gue belum mapan dari Velfire-Tone ke Jenik, ya kan? Oke, lanjut. Di Velfire ANH30 ini dia memiliki banyak sekali kompartemen yang bisa lo taruh kayak di sini buat naruh payung-payung mini, masih bisa ya. Terus di bagian sini, nah, ya ada ban serep. Ban serepnya juga polio kecil, tapi di sini kalau misalkan lo mau naruh-naruh plastik-plastik, biasanya ibu-ibu kalau ke pasar atau mungkin beli oleh-oleh, lo ke Denpasar ya kan, lo bisa taruh beberapa banyak barang yang cukup banyak di situ. Ntar aku tutup dulu. Oke, nah di sini ini kompartemen yang cukup besar. Nah, ini dia lega banget nih Om. Ini sebenarnya nyambung sini. Bisa buat speaker gitu-gitu juga kan? Waktu gua modifikasi Velfire, waktu itu gua taruh built-in subwoofer gua itu di sebelah sini 8 in. Nah, jadi ini ada kotak lagi. Ini juga cukup besar ya. Jadi biasanya mungkin kalau lo mau bawa auto inflator yang pompa portable, bisa lo taruh di sini gitu. Kilometer mobilnya 45.000, otomatis bannya juga sudah uzur. Jadi bannya baru saja gua ganti menggunakan Michelin Primacy 4 4 biji dengan ukuran 235/50/18. Ini bannya kurang lebih 4 biji nih Om. Gua ganti brand new nih Om. Tapi kayaknya Om Dimas tadi kena trotoar dikit nih. Iya ya? Potong gaji ya. Jadi video yang ini gratis ya. 235/50/18 dan bannya grass, gua nggak beli bekas. Jadi lo tinggal pakai mobilnya, oli-oli juga sudah gua ganti, sudah gua beresin semua. Tapi kalau lo masih kurang nyaman, kira-kira aduh gue takut nih Om beli di showroom, tenang aja Johnny my friend, kalian bisa langsung bawa aja mobil ini ke dealer terdekat kalian. Tapi jangan dari rekomendasi gue ya, ntar dikira gue ada permainan sama sales advisor ya. Jadi kalian pilih aja, atau mau bawa jasa inspeksi, mandiri aja lo bawa. Oke? Lanjut, di bagian tengah. Jadi kalau lo beli Velfire tuh, atau mungkin mobil mewah kayak gini tuh, yang menu utamanya tuh di bangku tengah. Jadi kalau lo tanya gue kenapa gue lebih memilih yang 7-seater dibandingkan yang 2+2 kayak Lexus LM. Kalau lo naik Lexus LM yang 2+2 Om, lo duduk persis di atas roda. Kalau ini lo di tengah Om, harusnya lebih nyaman. Iya, harusnya ya. Oke, kita naik. Nah di sini nih biasanya rentan pada baret-baret nih. Dulu gue punya sempet baret-baret semua nih. Nah, ini masih bagus banget nih, masih mulus. Iya. Joknya tuh masih apa namanya Om? Mengkel ya kan. Nah, dipegang masih enak, terus baunya oke, terus plafonnya nggak kotor, yang artinya dia nggak pernah ngerokok di mobil. Kita kan sering lihat ya orang-orang yang udah maksudnya tajir gitu kan, sigar di mobil. Sigar tuh baunya paling susah loh untuk hilang Om. Nah, karena biasanya plafon itu kan berbahan fabric dan dia nyerap bau. Iya, apalagi sigar tuh baunya kan bener-bener khas banget. Iya. Sebenarnya kalau si Alphard tadi kan lu bilang dia dipakai buat armada taksi, John. Kalau si Velfire kan enggak, terus akhirnya dari segi harga jual, purna jualnya gimana, John? Tetap orang Indonesia itu menurut gua lebih memfavoritkan Toyota Alphard ya. Karena yang pertama adalah modelnya mungkin lebih banyak diterima orang. Yang kedua, interiornya itu selalu diwajibkan berwarna beige yang tipe G. Dimana kalau beige itu cenderung kalau mobil begini nih rata-rata nih kalau orang udah kaya nih beliin buat istrinya Om. Istri itu lebih suka sesuatu yang lebih glamor. Nah, ya kan kalau warna beige itu kan lebih glamor ya kan. Kalau lo selfie atau lo apa, lo cakep dah pokoknya di dalam mobil gitu. Nah ini menurut gue salah satu fitur yang paling gak kepake ketika lo punya Velfire atau Alphard, TV tengah. Dikarenakan apa? Kalau lu udah punya anak yang udah cukup ngerti gadget, biasanya mereka sudah punya gadget sendiri. Ya kan? Sedangkan ini lu biasanya lu harus tambahan YouTube dari USB, dari lu mungkin berdongel lagi buat pasang Netflix dan lain-lain ya kan? Yang menurut gua nggak kepake. Ini masih ada plastiknya juga nih. Gitu, ya. Jadi menurut gua nggak terlalu pakai sih. Nah ini dia ke AGH 30 mulai dari 2015 menghilangkan yang dinamakan footrest Om.
tapi dia bisa dimaju mundurin dari samping. Jadi kalau menurut gue sih footrestnya jatuhnya di sini nih Om. Iya. Jadi udah nggak ada lagi footrest ya. Oke, biasa kompartemen kecil seperti ini. Ini dia ada lampu welcome light Velfire, cuman sayangnya kalau siang nggak kelihatan. Ya biru itu ya. Kalau mau tutup gini aja nih. Yuk, naik lagi yuk. Oke, nih jok supirnya nih. Masih bagus Om. Ini sarung joknya juga cukup oke. Nggak panas nih Om. Fit buat mobilnya. Di sini dia punya kompartemen tengah, juga bisa dibuka dari kiri dan kanan. Dia ada, ini sebenarnya nggak kepake nih menurut gua, kalau dibuang dia bisa masuk space yang lebih gede. Tadinya kalau kayak gini kan lu Aqua 600 mili nggak muat. Nih harusnya nggak ada nih, karena lu ngecas serba salah. Handphone lu panas ya kan, udah gitu lama. Jadi lebih baik nggak usah ada portable charging. Dari situ bisa dibuka, dan sini juga bisa dibuka. Cup holder, koin ini. Dan dia sudah ada cooler dan heater seat di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kalau kita habis mobil kejemur lumayan cukup lama ya, kita pasang aja cooler seatnya, nanti nggak lama dia akan dingin sendiri Om. Lalu di MI di tengah, ini kita bisa atur. Ini Om, lampu belakang tuh kita bisa ganti-ganti. Lounge mode, atau light off, light color juga bisa kita ganti-ganti. Kita mau warna apa, ungu ya kan. Nah, yang biar slide kan ya. Nah, ini dia kalau kebuka kacanya dia akan ada notifikasi. Oke. Menurut gue full consumption mobil ini sangat cukup boros lah ya, 1.7 sampai 1.8 Om. Ya. Tapi tenaga AGH 30 ini jauh lebih responsif dibandingkan dengan ANH 20. Kalau lu tanya gua, mobil ini untuk mencapai batas maksimal top speed di speedometernya itu sangat gampang sekali. Asli, karena lo lari 180 itu bukan satu hal yang susah buat sebuah Toyota Velfire, even dengan muatan penuh. Yang perlu diperhatikan ketika beli sebuah Toyota Alphard maupun Velfire adalah matic-nya. Apakah matic-nya masih cukup oke? Ditandai dengan tenaga yang masih responsif ya. CVT-nya nggak lemot, itu artinya CVT-nya masih dalam keadaan cukup baik. Nah, kalau Toyota Alphard dan Velfire tuh bawaan pabriknya tuh klaksonnya udah bagus Om. Ini sebenarnya si Velfire ini di ANH 30 banyak juga nggak sih John varian kayak di ANH 20? AGH 30 masuk ke Indonesia the most common itu pasti yang tipe G ATPM yang lagi kita bahas kayak gini. Tapi importir umum masukin beberapa mungkin sekitar 3-7% dari total populasi Velfire tipe varian ZG, di mana ZG itu sudah lengkap dengan body kit. Dia ada 2 varian lagi, Audioless dan juga Premium Sound ya kan. Terus ada Toyota Radar. Jadi banyak sekali sih versi-versinya. Cuman tetap orang yang mau ambil main aman gitu biasanya belinya G. Karena apa? G itu biasanya ada service recordnya. Terus mobilnya juga lebih banyak populasinya kan. Kalau ada apa-apa lebih gampang gitu. Tapi kalau kalian mau yang lebih lengkap biasanya belinya tipe ZG gitu. Cuman lebih susah lagi tuh nyarinya Om. Terus secara build quality menurut lo si ZG itu sama yang G ini jauhnya? Kalau gua bilang dia ada sedikit perbedaan di bagian suspensinya. Jadi kalau gua bilang suspensinya dia itu lebih ringkih, walaupun dia suspensinya lebih nyaman dibandingkan dengan tipe varian G yang tidak bisa dibuktikan secara kertas ya. Secara kertas nggak bisa, cuman ada beberapa customer gue juga cerita bahwa suspensi ZG itu lebih pintar dibandingkan dengan tipe G, artinya lebih ayunnya lebih ya kurang lebihnya seperti itu Om Dimas bahasanya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman yang belum kebeli ini masih punya target beli ini ya, semoga tercapai. Yang pertama, yang kedua, kalaupun mau beli ginian diingat lagi kira-kira gua siap gak keluar duit 100 juta untuk sebuah Velfire, kecuali mungkin lo nggak mau pakai sopir, lo save up ya kan. Tapi ingat, kalau lu punya Velfire, lu nggak punya supir mah sayang, bener gak?
Iya, mobil begini harus dinikmatin dengan driver. Oke. Apalagi Om, ada pertanyaan nggak? Ya daripada piara supir, mending anaknya diajarin nyetir kali biar jadi supir. Iya, kan nggak semuanya anaknya udah gede. Iya, anak sekarang susah ya. Lu curhat ya sering dijadiin supir malu ya? Hah? Iya kan? Iya lagi. Ya makanya gitu dah ya, kurang lebih begitu. Terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton vlog Joni. Kalau belum subscribe dong. Udah lama nih, nggak naik ke 300.000 nih Om. Iya. Apa karena kualitas video yang begitu-begitu aja ya? Gue juga nyari lowongan kerja videografer terbaru ya. Om Dimas sudah mau pensiun, mau pindah ke Metro TV lagi. Terima kasih semua teman-teman. Bye bye, Joni my friend.